wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika iman kita kepada Allah SWT dia runtuh, maka ini bahaya sudah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Alhamdulillah, segala puji syukur atas limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka, bersilaturahmi dalam kegiatan pengajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, kemuliaannya dimulia-muliakan oleh Yang Maha Mulia. Namun hebatnya beliau tidak pernah merasa mulia di hadapan Allah maupun makhluknya. Ialah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian rutin Al-Azhar 57 Jambi. Adapun tema kita pada hari ini yaitu tentang keutamaan bersedekah. Dan alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita dari Yayasan Muslim Jambi, yaitu Ayahanda Lutfi Lubihanto, Bapak Dudi, dan ada juga Bapak Win Kaswal, beserta Ibunda Rijani Lasmawati. Dan alhamdulillah telah hadir juga bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Zuhad Masduki yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Dan juga telah hadir bersama kita para majelis guru TK SD Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, mari sama-sama untuk keberkahan acara kita hari ini, kita awali dengan membaca Ummul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu kajian Islami tentang keutamaan bersedekah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Zuhad Masduki. Pada Ustadz kami persilahkan. Mohon maaf Ustadz, mute-nya belum diaktifkan Ustadz. Halo. Halo Ustadz, alhamdulillah. Sudah masuk ya? Sudah Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian Islami virtual Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi. Pertama saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fasilitator kita, Bapak Ketua Pembina Yayasan Muslim Jambi, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Lutfi Lubihanto, Ibu Ketua Umum Ibu Aryani Lasmawati MPSI Psikolog, Ketua Bidang Pendidikan Ibu Profesor Dr. Nurhayati MSc AGR, dan seluruh jamaah sekalian, jamaah Zoomiyah. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersua lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan dan kajian Islami kita. Tema yang Mohon maaf Pak Ustadz, speakernya ke mute Pak Ustadz. sudah ya? Oke, alhamdulillah sudah Ustaz, sudah terdengar. Masih ada, sudah baik. Ya. Baik. Mari kita klarifikasi dulu apa yang dimaksud dengan sedekah. Kalau kita mengacu kepada hadis-hadis Nabi, sedekah itu adalah semua amal kebajikan sebagai implementasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu unsurnya ada 3. Pertama adalah tasdikun bil qalbi, pembenaran dengan hati, percaya dan mempercayai. Kemudian ikrar bil lisan, pernyataan dengan lisan. Yang ketiga amalun bil jawarih, jadi pengamalan dengan anggota badan. Nah, maka semua amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang muslim itu disebut dengan sedekah. Nah, jadi kata sedekah itu seakar dengan kata tasdik tadi, pembenaran dengan hati, percaya dan mempercayai. Nah, jadi amal kebajikan itu adalah bukti kebenaran iman kita. Itu adalah bukti wujud dari aktualisasi iman kita di dalam realitas kehidupan. Nah, itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu meliputi yang sifatnya kehartaan, juga meliputi amalia-amalia kebajikan yang lain. Nah, itu kata sedekah. Makanya judul kita hari ini, keutamaan bersedekah itu berarti keutamaan melakukan amal-amal kebajikan. Nah, gitu ya. Jadi maknanya ini sangat luas.
keutamaan melakukan amal-amal kebajikan sebagai wujud dari implementasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Nah, kita lihat buktinya. Saya membaca hadis di Arba'in An-Nawawiyah. Ya, hadis nomor 25. Saya bacakan hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tatasaddaqun innalakum bikulli tasbihatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa amrin bil ma'ruf shadaqah wa nahyin an mungkarin shadaqah wa fi butni ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Riwayat Muslim. Artinya begini. Ada serombongan orang-orang miskin dari sahabat-sahabat Nabi mendatangi Rasulullah. Kemudian mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya setiap hari mendapatkan banyak pahala karena mereka bisa bersedekah. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, dan kelebihannya mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta benda mereka karena mereka orang-orang kaya. Nabi lalu bersabda, bukankah Allah sudah menjadikan bagi kamu apa yang bisa kamu sedekahkan setiap hari? Sesungguhnya bagi kamu, setiap kamu melakukan tasbih, maka tasbihmu itu adalah sedekah. Jadi orang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu sedekah. Bukti kebenaran iman mereka, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya hadis ini. Dan setiap takbir yang kamu ucapkan juga sedekah. Takbir itu setiap hari mengucapkan Allahu Akbar. Nah, subhanallah wallahu akbar. Nah, itu juga sedekah, bukti keimanan kamu. Dan setiap tahmid juga sedekah. Tahmid itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap orang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap tahlil yang kamu ucapkan juga sedekah, mengatakan la ilaha illallah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf juga sedekah. Melarang dari perbuatan mungkar juga sedekah. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah. Lalu kamu hubungan intim dengan pasanganmu juga sedekah. Nah, jadi orang bersuami istri, hidup berpasangan, lalu melakukan hubungan intim dengan pasangannya, itu juga sedekah. Bukti dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyalurkan syahwatnya kepada yang bukan pasangannya. Nah, menyalurkan pada pasangan resminya, itu adalah sedekah. Mereka lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah kalau kita hubungan intim dengan pasangan kita, kita dapat pahala? Nabi lalu menjawab, bagaimana pendapatmu kalau kamu hubungan intim dengan yang bukan pasanganmu, kepada perempuan lain yang bukan istrimu, yang haram, apakah kamu dapat dosa? Mereka menjawab, oh iya tentu saja. Nah, kalau begitu, kamu berhubungan intim dengan pasanganmu yang resmi, kamu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hadis ini
menegaskan bahwa yang namanya sedekah itu adalah semua amal kebajikan yang lahir karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amal-amal kebajikan ini kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah sedekah. Nah, jadi tadi komplainnya para sahabat miskin itu kan mereka tidak dapat pahala karena tidak bisa bersedekah, mereka tidak punya duit, nggak punya uang. Yang bisa bersedekah hanya orang-orang kaya saja. Maka jawaban Nabi adalah seperti ini. Jadi kamu juga setiap hari sebenarnya bersedekah, membuktikan dengan amal perbuatanmu itu bukti keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam berbagai bentuknya. Tahlil, tahmid, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, hubungan intim dengan pasangan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut oleh Nabi adalah sebagian dari amal-amal kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita memahami kata sedekah dengan hadis ini, maknanya menjadi sangat luas. Jadi sedekah itu tidak terbatas hanya kepada bentuk materi saja, dalam bentuk materi, uang atau yang sejenisnya. Jadi semua amal kebajikan itu adalah sedekah. Baik, itu hadis nomor 25 ya. Silahkan nanti yang punya kitab Arba'in An-Nawawiyah ya, itu ada 40 hadis di situ yang dibahas oleh Imam Nawawi. Lalu hadis nomor 26. Ini juga lanjutan dari hadis sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dil bainal isnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'lahu mata'ahu sadaqah wal kalimatut thayyibah sadaqah wa bi kulli khatwatin yang tamshiha ila shalah sadaqah wa tumitul adza anit thariq sadaqah. Nah, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, setiap ruas dari anggota badan manusia itu setiap hari ada sedekah dari terbitnya matahari sampai malam hari. Jadi setiap ruas dari anggota badan kita itu setiap hari melakukan sedekah. Kamu memutuskan perkara di antara dua orang yang berseteru dengan adil, itu juga sedekah. Jadi kalau kita bisa melerai pertikaian dan kita bisa memberikan putusan yang adil antara dua orang yang bertikai, maka putusan yang adil yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, sehingga keduanya kemudian bisa rukun kembali dan menerima putusan itu dengan senang hati, dengan legowo, maka tindakan itu juga sedekah. Bukti kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang membantu orang lain untuk naik kendaraan atau membantu orang lain menaikkan barang-barangnya di kendaraannya, itu juga sedekah. Nah, jadi kalau kita ketemu orang ada kesulitan menaikkan barang-barangnya di kendaraan, ketemu di mal atau ketemu di wilayah RT kita, tetangga kita ada kesulitan, lalu kita bantu mereka untuk bisa mengangkut barang-barang itu naik ke mobilnya, maka tindakan kita itu juga namanya sedekah. Kalau kita ada tamu, kemudian tamu mau pulang, lalu kita panggilkan taksi supaya tamu itu lancar sampai ke rumahnya, itu juga namanya sedekah. Nah, dan lebih luas lagi ini, maknanya ini bisa diperluas lagi. Nah, gitu. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Nah, kalimat thayyibah juga sedekah. Kalimat thayyibah itu kalau kita urai banyak sekali ya jenisnya itu. Kalimat thayyibah itu ya bisa tahlil, tahmid, takbir, hauqalah,
la haula wala quwata illa billah itu namanya kalimah thayyibah. Bisa juga kalau ada orang bersin, kita mengatakan, dia bilang alhamdulillah, kita menjawab yarhamukallah. Itu juga kalimat thayyibah, itu juga sedekah. Kita ketemu teman kita yang muslim, kemudian kita mengucapkan salam, atau kita menjawab salamnya teman kita, itu juga sedekah. Dan amal-amal soleh yang lain yang jumlahnya itu tak terbatas. Nah, gitu. Kalau kita mau ngitung ya tadi dari tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, berselawat kepada Nabi. Kalau nama beliau disebut Muhammad, maka kita harus mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma Shalli Alaihi. Membaca Quran juga sedekah. Orang pergi ke masjid untuk melakukan sholat, baik sholat sendiri maupun sholat jamaah, itu juga sedekah. Kita duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat atau mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid, di majelis-majelis dzikir, itu juga namanya sedekah. Kita hidup sederhana dalam hal berpakaian dan mengkonsumsi makanan-makanan, itu juga termasuk sedekah. Mencari barang-barang yang halal untuk kita pakai atau untuk kita konsumsi, hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, itu juga sedekah. Kita melakukan muhasabah, introspeksi dan koreksi diri dalam kehidupan sehari-hari. Melihat mana yang kurang, mana yang salah, kemudian kita mengoreksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, itu juga namanya sedekah. Nah, jadi banyak sekali nih kalau kita mau ngitung ya. Kita menyesal karena kita melakukan keburukan, itu juga namanya sedekah. Kita sedih karena kita pernah tergelincir melakukan dosa, itu juga sedekah. Orang menangis karena kagum terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu juga namanya sedekah. Berpikir menyangkut fenomena alam, itu juga namanya sedekah. Nah, jadi banyak sekali. Lah, sedekah-sedekah yang ini apa namanya, terbatas manfaatnya untuk dirinya sendiri. Ada sedekah-sedekah yang manfaatnya itu lebih luas, yang ini berkaitan kemaslahatannya bagi masyarakat luas secara umum. Seperti tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu manfaatnya, maslahatnya melebar kepada umat ya, kepada umat. Kalau kita bisa lakukan itu sangat baik sekali. Nah, gitu. Kemudian menyebarluaskan kebajikan dalam berbagai bentuknya yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, itu juga sedekah yang manfaatnya itu melebar. Membantu orang-orang yang butuh bantuan, baik sifatnya material maupun non-materi. Nah, itu juga namanya sedekah. Bermuamalah dengan cara-cara yang santun dan baik, bertutur kata yang baik. Nah, ini juga sedekah. Nah, jadi sangat banyak sekali ya. Menolak bahaya-bahaya yang mungkin timbul di dalam masyarakat, itu juga namanya sedekah. Nah, ini sedekah yang manfaatnya itu melebar, tidak hanya dinikmati sendiri oleh yang bersangkutan. Nah, jadi kalimah thayyibah itu sedekah. Lalu lanjutan hadisnya, wa bikulli khotwatin tamsiha ila shalah sedekah. Setiap langkah kamu menuju ke masjid untuk melakukan sholat, itu juga sedekah. Wa tumitul adza anit thariq sedekah. Kamu menghilangkan duri dari jalan, itu juga sedekah. Jadi orang hanya menghilangkan hambatan di jalan, itu sedekah. Orang menyingkirkan paku yang ada di jalan raya supaya mobil yang lewat, sepeda motor yang lewat tidak kena paku dan kempes bannya, itu juga namanya sedekah. Nah, ini dalam pandangan yang paling sederhana ya, yang paling kecil. Kalau kita melihatnya lebih luas, orang yang memperbaiki jalan sehingga jalan menjadi mulus dan enak untuk dilewati, nah ini tentu sedekah yang tingkatnya lebih besar dan manfaatnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, gitu. Pejabat membuat memo untuk perbaikan jalan sehingga jalan itu menjadi bagus,
dan kualitasnya juga prima. Ini juga sedekah. Nah, jadi sedekah itu tadi kita sampaikan semua amal kebajikan yang dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah wujud dari pengamalan imannya tadi itu. Karena iman ini menuntut pengamalan di dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan itu. Nah, oleh karena itu marilah kita ini sekarang bersedekah sesuai kemampuan kita masing-masing. Ada sedekah-sedekah yang manfaatnya itu terbatas kepada diri sendiri, ada sedekah-sedekah yang manfaatnya itu melebar kepada banyak orang. Alhamdulillah kalau kita bisa melakukan dua-duanya, sehingga kita mendapatkan pahala berlipat ganda. Ada pahala yang sifatnya itu pribadi, ada pahala yang sifatnya itu sosial, dan kita akan mendapatkan tambahan pahala yang terus-menerus. Seperti orang yang bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, ini pahalanya melimpah dan berjalan terus-menerus. Istilah ekonomi MLM, multi level marketing. Pahalanya akan bertambah. Semakin banyak yang memanfaatkan, semakin bertambah banyak. Makanya kalau kita bicara pahala itu, orang yang paling banyak pahalanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang membawa kebenaran kepada kita, mengajarkan kebenaran kepada kita, kepada para sahabat. Lalu sahabat diajarkan kepada para tabi'in dalam jumlah yang lebih besar. Tabi'in diajarkan kepada tabi'in jumlahnya lebih besar lagi. Nah, sampai kepada kita, dan lainnya kan menjadi sangat besar sekali. Sehingga Rasulullah itu pahalanya tambah hari, tambah banyak. Nah, gitu. Makanya kalau kita juga melakukan kebajikan yang serupa, kita juga akan mendapatkan limpahan pahala yang terus-menerus dan semakin hari itu menjadi semakin besar. Nah, itulah sedekah yang dimaksud oleh judul kita hari ini. Nah, keutamaan sedekah. Jadi sedekah ternyata bukan hanya memberi harta, sesuatu yang sifatnya itu materi. Ini bisa materi, bisa non materi. Jadi kata sedekah itu dari kata sidq, benar, pembenaran terhadap iman yang diyakini oleh seseorang. Bukti kebenaran iman, dalil ala sidqil iman, bukti tentang kebenaran iman yang bersangkutan. Makanya kalau orang beriman itu tidak melakukan kebajikan dalam bentuk apapun, imannya diragukan. Nah, jadi imannya belum sah ini kalau orang belum melakukan kebajikan-kebajikan itu tadi. Nah, baik, jadi nanti para hadirin sekalian, dari Arba'in Nawawiyah silahkan dirujuk hadis nomor 25 dan hadis nomor 26. Nah, masih ada lagi hadis nomor berikutnya nomor 29. Itu juga menyebut sedekah. Ini hadisnya sangat panjang, tapi saya potong saja satu bagian yang ada kata-kata sedekah. Ini hadisnya tentang abwabul khair wa masalikul huda. Jadi pintu-pintu kebajikan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Salah satunya apa? Nabi bersabda, ala aduluka ala abwabil khair. Tidakkah kamu suka aku tunjuki kepada pintu-pintu kebajikan? Rasul kemudian bersabda, as-saum junatun. Puasa itu adalah perisai. Karena orang yang puasa itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Karena dia bisa menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, sehingga orang puasa itu akan terhindar dari perbuatan-perbuatan melanggar. Nah, gitu. Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan keburukan, menghilangkan bekas-bekas kesalahan-kesalahan yang kecil, sebagaimana air bisa memadamkan api. Nah, jadi kalau kita bisa bersedekah dalam berbagai bentuknya, maka sedekah kita itu bisa memadamkan pengaruh dari keburukan kecil yang kita lakukan. Karena kalau dosa-dosa besar itu harus ditebus dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Wa sholatu rajul fi jawfil lail. Kemudian orang yang sholat di waktu malam, banyak melakukan sholat tahajud. Lalu Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji. Nah, jadi orang-orang yang punggungnya itu jauh dari tempat tidur. Ini ungkapan bahasa metafor untuk orang-orang yang kegiatannya melakukan sholat. Nah, kalau orang sholat kan tidak tidur ya di situ. Nah, baik. Jadi ada beberapa hadis yang mendukung definisi yang tadi kita sampaikan itu tadi. Nah, jadi setiap ruas dari anggota badan kita setiap hari bisa melakukan sedekah dengan melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadis yang saya baca dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita bacakan hadis lain dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab Riyadhus Shalihin saya bacakan yang terjemahannya. Bab nomor 60. Bab kemurahan hati, kedermawanan, dan berinfak pada jalan-jalan kebaikan karena percaya kepada Allah. Nah, jadi judulnya sudah menjelaskan apa yang tadi kita sampaikan, bahwa sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah. Karena unsur iman tadi 3, tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, kemudian amal bil jawarih. Nah, hadis yang tertulis di bab ini cukup banyak. Kita bacakan beberapa saja ya. Kita bacakan beberapa saja. Ini dimulai dari Quran. Pertama surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya. Mengganti itu bisa dalam bentuk materi dalam kehidupan di dunia ini, dari sumber yang lain, bukan harus dari orang yang diberi. Bisa juga mengganti itu dalam wujud pahala di akhirat. Yang kalau kita bicara pahala itu, orang yang menanam sebiji buah misalnya, maka dia akan tumbuh menjadi pohon. Pohon bercabang 7 dan setiap cabang berbuah 100. Sehingga kelipatan pahala itu bisa 700 kali. Bisa lebih dari 700 kali sesuai tingkat keikhlasan orang yang berinfak itu. Nah, jadi ini janji Allah ya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Bisa mengganti yang sifatnya materi dalam kehidupan di dunia, bisa juga menggantinya itu mengembangkan pahala yang akan diberikan kepada orang yang bersangkutan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita pengalaman, saya kira ya, kita semua punya pengalaman pribadi ya, bahwa kalau kita berbuat baik pada orang lain itu, kita nanti pasti akan diperlakukan baik juga oleh orang lain. Nah, secara pribadi kita sudah mengalami semua hal yang seperti itu. Yang penting kita ikhlas, niatnya ikhlas lillahi ta'ala itu. Lalu surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk kalian sendiri. Jadi kalau orang suka berinfak, kebaikan dari infak itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari wajah Allah. Jadi harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh. Dan kalian tidak akan didolimi atau dirugikan. Nah, ayat-ayat yang seperti ini di Quran jumlahnya cukup banyak. Jadi kita percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa kebajikan-kebajikan yang kita lakukan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam bentuk materi dalam kehidupan di dunia maupun dalam bentuk pahala yang akan diberikan kepada kita di
akhirat nanti. Kemudian hadis-hadis yang dikutip di sini pertama nomor 549. La hasada illa fisnatain. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Nah, tidak ada hasad kecuali terhadap dua perkara. Ini hasad yang positif ya. Kalau bahasa lain itu namanya ghibthah. Orang ingin seperti orang lain. Yaitu pertama, seseorang yang diberi harta oleh Allah kemudian dia menghabiskannya untuk berinfak dalam kebenaran. Jadi orang kaya yang dermawan yang menyedekahkan sebagian hartanya ini untuk jalan-jalan kebaikan, untuk membangun masjid, untuk membangun lembaga pendidikan, untuk menyentuh orang-orang miskin, untuk memberi training kepada orang-orang yang tidak punya keterampilan sehingga dia bisa mendapatkan keahlian atau life skill dan lain sebagainya. Jalan-jalan kebenaran fisabilillah. Yang kedua, orang yang diberi hikmah atau ilmu lalu dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain sehingga orang lain juga menjadi tercerahkan dan menjadi pintar, menjadi cerdas, sehingga membawa kebaikan dalam kehidupan bersama. Kita ingin seperti dua orang ini bagus, ini hasad yang positif, artinya seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh dua golongan manusia ini adalah bentuk dari sedekah, bentuk dari kebajikan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Nah, ini saya pilih saja ya hadisnya, beberapa saja. Kemudian hadis nomor 555. Anna rajulan sa'ala Rasulullah ayul islami khairun. Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ada seseorang bertanya kepada Nabi, Islam seperti apa yang paling baik? Atau orang Islam seperti apa yang paling baik? Beliau menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain yang butuh makan. Memberi makan ini sebenarnya tidak harus wujudnya itu makanan dalam arti materi yang dikonsumsi. Tapi ini yang namanya memberi makan ini juga bisa dalam arti aktivitas yang berguna bagi orang lain, yang wujudnya bisa sangat banyak. Lalu yang kedua, memberi ucapan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang belum kamu kenal. Nah, ucapan salam itu bisa dalam arti mengucapkan assalamualaikum kepada orang lain, bisa juga maknanya itu adalah menciptakan salam dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan kehidupan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Nah, berarti ini orang yang bisa bergaul dengan baik. Lalu hadis nomor 556. Arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a sawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahullahu bihal jannah. Ada 40 macam perbuatan yang termasuk sedekah ini, ya, termasuk sedekah yang baik, bukti kebenaran iman. Nabi tidak menyebut satu persatu. Yang paling tinggi adalah meminjamkan seekor kambing atau unta untuk diperah susunya. Maksudnya begini, ada orang punya kambing, kambingnya itu beranak, lalu air susunya siap untuk diperah, lalu kambing ini dia pinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan untuk diperah oleh orang lain itu sampai susunya itu habis. Setelah itu dikembalikan kepada yang punya. Nah, ini termasuk kebajikan yang peringkatnya itu paling tinggi. Ini memberi makan kepada orang lain. Atau kalau tidak dimakan, tidak diminum, ya ini bisa dikomersilkan oleh orang yang dipinjami itu tadi. Jadi orang punya kambing, punya unta yang produktif air susunya dipinjamkan kepada orang lain. Nah, kalau kita sekarang ya tidak harus kambing ya, tidak harus kambing ini sekarang. Sekarang misalnya musim grab, ya grab itu
atau taksi. Kita punya mobil banyak, ada orang bisa mengemudi, tapi dia tidak bisa membeli mobilnya. Nah, karena krisis seperti sekarang ini. Kalau kita bisa minjamkan mobil kita satu kepada yang bersangkutan untuk usaha, lah itu bagus. Nanti setelah dia cukup ekonominya, mobil dikembalikan lagi kepada kita. Atau mungkin kita pinjamkan sebulan atau 2 bulan atau setahun, setelah itu minta dikembalikan kepada kita. Nah, jadi kalau dulu orang punya kambing, orang punya unta. Nah, sekarang kalau kita di Indonesia ya tidak harus kambing atau unta, karena ini tidak lumrah kita di sini merah susu kambing dan susu unta. Terutama susu unta ini tidak lumrah karena orang Indonesia tidak memelihara unta. Nah, ini wujudnya yang lain. Orang punya sepeda motor, kemudian dipinjamkan kepada orang lain untuk ngojek. Nah, misalnya, nah itu bagus. Setahun atau setengah tahun, setelah itu dikembalikan kepada kita. Nah, ini termasuk sodakoh yang tingkatnya itu tinggi, ya, peringkatnya itu tinggi, memberi kehidupan kepada orang lain. Nah, gitu. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan salah satu perkara tersebut karena mengharap pahala dan membenarkan keutamaan yang dijanjikannya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karenanya. Nah, jadi dia motivasinya itu mengharapkan pahala dari Allah, dan yang kedua adalah bukti kebenaran iman, karena iman itu harus membawa kepada amal kebajikan bagi orang yang beriman. Maka kita terjemahkan ya, tasdik itu percaya dan mempercayai. Jadi iman bukan sekedar percaya, tapi harus mempercayai, berarti mengamalkan apa yang dipercayai, mengamalkan tuntunan dan perintah-perintah dari siapa yang kita percaya itu. Baik, saya kira ini saja ya yang kita baca. Kalau banyak-banyak nanti waktunya habis untuk membacakan hadis. Nanti yang lain silahkan baca sendiri ya di kitab Riyadhus Shalihin yang terjemahan. Bab 60 ya, bab 60 halamannya dari 432 terus sampai halaman banyak ini ya, sampai halaman 441. Nah, silakan baca di sana. Kita sudah ketemu definisinya dan beberapa item yang masuk dalam kategori sedekah tadi. Baik, silakan yang mau tanya atau mau berkomentar. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya dan materinya yang telah disampaikan kepada kami semua. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan mikrofonnya atau memberikan kode raise hand, dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Baik, di sini Pak Ustadz ada pertanyaan dari Bapak Ari. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tema kita kan hari ini keutamaan bersedekah. Iya. Saya mau tanya Ustadz, waktu yang terbaik untuk bersedekah tuh kira-kira kapan Ustadz ya? Dan ada dasarnya. Saya pernah dengar itu sedekah subuh Ustadz. Sedekah subuh sama di hari Jumat. Nah, mohon penjelasannya apa Ustadz? Ya, dalam hadis Anda menyebut ya tempat-tempat terbaik untuk bersedekah, kemudian waktu-waktu yang baik untuk bersedekah. Kalau tempat-tempat terbaik itu misalnya yang disebut itu waktu haji ya, di Makkah. Nah, di Makkah atau di Madinah atau di wilayah Mina. Kita kalau ke sana kan banyak orang miskin ya, dari mana-mana itu datang ke sana, di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, bersedekah kepada mereka itu. Nah, kemudian kalau waktu-waktu terbaik itu disebut misalnya hari-hari besar Islam, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, hari Jumat. Nah, ini termasuk waktu-waktu yang baik untuk bersedekah. Silakan. Itu ada hadisnya, betul ya? Ada hadisnya. Di Arba'in An-Nawawiyah itu disebutkan hadis-hadisnya itu. Nah, gitu. Silakan bersedekah di waktu-waktu yang baik itu. Nah, gitu.
Tapi ya tidak harus kemudian terpaku pada waktu yang itu ya. Kita juga bersedekah di waktu-waktu yang lain itu juga punya nilai baik ya, punya nilai yang baik. Nah, gitu. Jadi mau di hari Ahad juga baik itu. Nah, gitu. Saya punya jamaah di Semarang ini, setiap hari Ahad itu dia masak mungkin sekitar 25 porsi atau 50 porsi tiap hari Ahad, dia edarkan untuk menyantuni orang-orang yang miskin. Ada tukang beca, ada tukang ojek, ada yang orang-orang ngemis di jalan, nah gitu. Tapi pindah-pindah tempatnya, Ahad ini di wilayah mana, Ahad besok di wilayah mana, terus itu muter. Sudah bertahun-tahun dia lakukan itu. Nah, luar biasa itu. Nah, jadi ini orang kaya yang mengamalkan sedekah ini ya, mengamalkan sedekah. Tapi dia milihnya bukan hari Jumat, milihnya itu hari Ahad. Tanya ke saya, gimana Pak pahalanya? Ya baik pahalanya. Nah, mau hari Ahad, Sabtu sama aja. Nah, gitu. Nah, memang ada waktu-waktu terbaik itu, ada momentum-momentum tertentu yang ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk orang bersumpah itu juga ada waktu-waktu yang ditunjuk oleh Nabi. Misalnya sehabis asar. Nah, kalau tempat ya di tempat-tempat yang terhormat, seperti di dekat mimbar Nabi kalau zaman dahulu itu. Nah, gitu. Sama dengan orang berdoa. Nah, malam hari itu kan lebih khusyuk doanya itu. Baik, itu antara lain ya, waktu terbaik dan tempat kita melakukan sedekah. Silakan dicari, nanti ada hadisnya di kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis itu ya, ada di situ. Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ari dan Ustaz Zuhad. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kepada Pak Dudi, persilahkan. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Zuhad, kalau sedekah yang terkait dengan sholat duha, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, itu di kitab Arba'in Nawawiyah juga ada hadisnya ya, coba saya carikan ya. Anda itu penjelasan tentang sholat duha itu. Cuman hadisnya nomor berapa ya, saya agak lupa nomornya. Nah, coba saya cari ya. Ya, jadi kalau sholat duha itu keterangannya di sini minimal melakukannya 2 rakaat dan maksimal melakukannya itu 8 rakaat. Ya, jadi kalau Bapak mau lakukan silakan. Ini termasuk amal kebajikan, sedekah yang bisa kita lakukan setiap hari. Sholat duha itu, ya. Antara 2 sampai 8 rakaat. Waktunya mulai terbit matahari, kalau batas akhirnya itu ya menjelang waktu zuhur. Nah, menjelang waktu zuhur. Tapi biasanya orang sholat duha itu ya sebelum jam 10 ya. Biasanya dilakukan di situ. Silakan. Ini termasuk apa namanya? Sedekah. Nah, sedekah anggota badan juga masuk di situ. Nah, gitu. Ada di keterangannya di Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ya. Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Dudi, Pak Ustaz Zuhad Mas Duki atas penjelasannya.
Baik Pak, di sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Tun. Pada Pak Tun kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kalau harta anak laki-laki itu adalah milik orang tuanya. Kalau seandainya kita berpenghasilan dan mengirimkan sebagian dari penghasilan kepada orang tua kita, apakah itu termasuk sedekah? Karena harta kita kan milik orang tua kita, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jadi sabda Nabi, anta wa maluka li'ah. Jadi kamu dan harta bendamu itu milik orang tuamu. Ini kan dinyatakan oleh Nabi itu kaitannya dengan kondisi mitra bicara itu. Ya, jadi kondisi mitra bicara itu yang dia itu ada kecenderungan tidak mau berbakti kepada orang tua itu. Nah, maka ditegaskan oleh Nabi antawa maluka liabika. Jadi ini dorongan kepada anak ini supaya tidak durhaka kepada orang tua. Maksudnya bahwa dia ada wujud itu kan karena peran orang tuanya. Dia bisa mendapatkan harta benda itu kan juga tidak lepas dari peran orang tuanya itu. Nah, gitu kira-kira. Dan boleh jadi seluruh harta benda yang dia miliki itu adalah bimbingan dari orang tuanya itu. Nah, maka Nabi lalu menyatakan kamu dan harta bendamu itu adalah milik orang tuamu. Jadi kalau orang tua mau mengambil ya sebenarnya tidak apa-apa. Nah, gitu. Tapi ini sebenarnya tidak dalam arti hakiki. Nah, gitu. Jadi ini kondisional, situasional, melihat siapa mitra bicaranya itu. Nah, gitu. Jadi kalau sekarang ada anak yang berusaha dan anak ini sudah berbakti kepada kedua orang tua, ya tidak berlaku hadis ini. Jadi harta kita ya bukan berarti harta orang tua kita. Orang tua kita bebas untuk mengambil, bukan begitu maksudnya. Nah, jadi ini konteks dari hadis ini harus dilihat. Tidak bisa dipahami ini secara tekstual begitu. Nah, gitu. Ya, secara tekstual begitu. Jadi banyak sabda-sabda Nabi itu yang harus dilihat sabab urutnya, latar belakang munculnya hadis itu. Coba kita lihat. Di kitab Arba'in Nawawiyah itu ada hadis mengatakan begini. Ada orang bersedekah. Pertama dia bersedekah kepada pezina. Maka jadi omongan banyak orang ini. Loh, bersedekah kepada pezina. Nah, gitu. Ini sabda Nabi ya. Lalu dia jadi omongan orang. Nah, lalu pada hari berikutnya orang ini bersedekah kepada pencuri. Ini juga lalu jadi omongan orang. Nah, lalu pada waktu yang lain dia bersedekah kepada orang kaya. Orang kaya malah dia kasih sedekah itu. Nah, gitu. Ini juga akhirnya menjadi omongan orang kaya. Nah, ini kalau kita pahami letter luck, krusial ini hadis ini. Tapi kita harus lihat motif dari orang itu bersedekah yang diceritakan oleh Nabi. Nah, pertama, dia sedekah kepada pezina. Biasanya orang kalau lihat perempuan pezina itu kan dibenci ya. Nah, dia tahu bahwa perempuan yang melakukan kedurhakaan ini sebenarnya karena tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi ini bukan karena dia memang ingin berprofesi sebagai pezina. Maka salah satu cara untuk mengangkat perempuan itu agar tidak melanjutkan kegiatannya di situ, nah maka diberi harta oleh orang itu. Nah, sehingga dengan harta itu boleh jadi dia kemudian bisa berusaha. Nah, berusaha bisa berdagang, bisa berjualan dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi ini sebenarnya sedekah yang tingkatnya tinggi sekali. Nah, tinggi sekali itu. Walaupun seolah-olah itu diletakkan pada sasaran yang tidak pas. Nah, banyak orang yang sering tidak tahu yang seperti ini. Nah, yang kedua pada pencurinya sama itu.
ini orang nyuri ini kan sebenarnya kenapa? Oh, ternyata dia nyuri itu kan karena tidak punya apa-apa yang mau dimakan, maka dia terpaksa nyuri. Nah, maka dia kemudian diberi infak oleh orang itu. Sehingga dengan itu dia kemudian bisa berusaha dan berhenti dari tindakan mencuri. Nah, jadi kalau ini kan mencuri karena terpaksa, bukan mencuri karena memang punya profesi mencuri. Nah, bukan begitu. Lalu yang ketiga pada orang kaya. Ini orang kaya yang pelit, yang punya banyak harta tapi dia tidak pernah mau bersedekah. Nah, jadi orang ini bersedekah pada orang kaya itu untuk memberi pelajaran kepada orang kaya itu bahwa seharusnya dia itu bersedekah dengan harta yang dimilikinya. Nah, ini sama dengan hadis ini. Anta wa maluka li'abika. Kamu dan harta bendamu itu milik orang tuamu. Jadi kondisi orang yang dibicarakan oleh Nabi itu adalah anak yang cenderung durhaka kepada orang tua dan tidak mau berbakti kepada orang tua dalam bentuk misalnya memberikan sebagian hartanya untuk kebaikan orang tuanya, untuk kehidupan orang tuanya itu. Nah, maka lalu dikatakan oleh Nabi seperti itu, harta bendamu dan kamu sendiri adalah milik orang tuamu. Nah, jadi ini tidak berlaku umum untuk semua sebenarnya itu ya, tidak berlaku untuk semua. Nah, makanya kalau sekarang ini ada anak yang kemudian memberikan harta benda untuk orang tuanya, itu adalah satu bentuk kebajikan ya, albir seorang anak yang soleh kepada orang tuanya itu. Bukan berarti orang tua bebas menguasai harta benda anaknya, tidak begitu. Makanya dalam ajaran Islam ada ketentuan, kalau ada anak meninggal dunia dan dia sudah bisa bekerja, dan dia meninggalkan orang tua dan juga meninggalkan anak, maka jadi tinggalnya istri, anak, orang tua. Orang tua dapat bagian. Orang tua dapat bagian 1/6, istrinya dapat bagian 1/8, sisanya untuk anak laki dan perempuan. Nah, jadi orang tua itu masih dapat. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu tertulis di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ya, jadi saya kira begitu ya memahaminya. Ini hadis harus dilihat sebab urutnya, latar belakang munculnya hadis. Ini banyak orang yang memahami hadis itu hanya tekstualnya saja sehingga menimbulkan problem di dalam pemahaman itu. Ya, saya kira begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin Pak Akbar mau bertanya, Silakan, tapi sedikit berbeda dari tema. Ya, tidak apa-apa, Bapak. Mau bertanya, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya tidak tahu hal-halnya seperti apa. Lagi tren mahar itu diberikan dalam bentuk saham. Itu kira-kira dibenarkan atau tidak dalam Islam, Ustadz? Kalau orang memberikan mahar untuk menikahnya itu saham, walaupun dikatakan kita saham-saham syariah, saya juga belum tahu saham syariah itu seperti apa. Nah, ini sekarang sedang tren di kalangan anak muda kita melakukan hal seperti itu gitu. Nah, jadi mohon petunjuknya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi disepakati oleh para ulama yang namanya mahar sodak itu harus berupa materi. Karena mahar itu adalah simbol kemampuan calon suami untuk memberi penghidupan kepada anggota keluarganya. Nah, jadi mahar itu harus materi. Jadi bukan mahar itu sajadah dan Quran. Nah, itu yang tidak betul itu. Sajadah dan Quran itu tidak betul. Jadi mahar itu harus materi. Ada
kasus begini. Di zaman Nabi itu ada seorang perempuan datang kepada Nabi, menghibahkan dirinya untuk Nabi. Jadi dia menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Tetapi Nabi tidak berkenan. Kemudian wanita ini duduk di hadapan Nabi. Lalu seorang sahabat bertanya begini, wahai Rasul, kalau baginda tidak berminat menikahi perempuan ini, nikahkan saja aku sama dia. Nah, gitu. Nabi lalu bertanya, apa kamu punya sesuatu untuk dijadikan mahar? Orang ini bilang, tidak, tidak punya. Nah, gitu. Maka Nabi kemudian bersabda, kalau gitu kamu pulang ke rumahmu sana, cari mahar. Nah, gitu. Orang ini lalu datang lagi kepada Nabi. Ada kain, tapi hanya sedikit. Kalau aku bagi dua, itu kalau aku pakai hanya bisa nutupi bagian atas, bagian bawah nggak tertutup. Kalau nutup bagian bawah, bagian atas nggak ketutup. Nah, maka tidak layak ini untuk dijadikan mahar. Nabi memerintahkan lagi orang ini pulang lagi. Berulang kali begitu. Nah, sampai akhirnya Nabi bersabda begini, cari mahar walaupun hanya cincin besi, walau khotaman min hadid. Balik lagi orang itu, lapor lagi kepada Nabi, tidak ada, walaupun hanya cincin besi. Artinya kan ini materi yang sudah sangat murah ya harganya itu. Nah, setelah itu Nabi bertanya, hal ma'aka minal Quran? Apakah kamu sudah menghafal ayat-ayat Al-Quran, beberapa surat dari Al-Quran? Orang ini lalu menjawab, ya. Nah, Nabi kemudian mengatakan, angkah tukaha bima ma'aka minal Quran. Kalau begitu, aku nikahkan kamu dengan mahar beberapa surat Al-Quran itu untuk kamu ajarkan kepada istrimu. Nah, gitu. Nah, maka sahabat ini lalu dinikahkan dengan perempuan tadi, maharnya adalah mengajar Al-Quran kepada istrinya. Jadi bukan Quran dalam arti mushafnya ya, jadi bukan Quran dalam arti mushafnya itu, bukan seperangkat alat sholat, nah gitu. Jadi harus materi mahar itu. Maka kalau pertanyaan Ibu tadi saham, nah saham itu kan materi ya, jelas itu. Saham itu nilainya berapa misalnya kan gitu. Kan ada nilainya itu Bu, saham itu kan berapa juta atau berapa miliar atau berapa triliun. Nah, biasanya orang punya saham ini kan orang kaya ini ya. Kalau orang-orang kecil kan nggak punya ini saham-saham ini. Nah, boleh itu. Itu kan materi itu dan bisa diuangkan itu. Bisa diberi nilai nominalnya berapa itu saham-saham itu. Nah, lebih baik daripada memberi maharnya itu Quran. Nah, gitu. Kalau Quran itu ngajar Al-Quran. Ini orangnya memang pinter Quran, ngajari calon istrinya yang belum tahu tentang itu. Nah, gitu maksudnya. Jadi jangan disalahpahami lalu beli mushaf. Nah, gitu, beli mushaf untuk mahar. Bukan begitu maksudnya. Baik, saya kira itu ya, Bunda Hayati. Saham itu nilainya berapa Bu yang paling kecil? Misalnya kalau saham perusahaan apa gitu, berapa nilainya itu? Enggak tahu juga Ustaz berapa nilainya. Tapi itu bukannya jadi seperti berjudi Ustaz ya kalau saham itu? Enggak. Ya saham itu kan ada karena kan seperti kita kan? Jadi kayak bargaining gitu kan, jual beli apa lagi naik beli terus turun jual gitu seperti itu atau terbalik gitu ya? Ya, kecuali ini saham bodong, nah itu jadi masalah ya. Kalau saham beneran memang ada uangnya kan boleh itu ya jadinya. Nah, mungkin nanti tanya Pak Lutfi ini yang mungkin lebih banyak tahu ini tentang saham-saham ini ya, nah gitu. Yang penting kalau itu benar ada uangnya, ada nominal uangnya, boleh. Uang itu kan materi ya, itu materi itu. Asal bukan saham bodong. Nah, kalau saham bodong ya tidak boleh itu. Nah, gitu. Kalau hanya masalah turun naik itu kan persoalan perkembangan ya, turun naik. Sekarang bernilai 1 miliar.
besok sudah bernilai 500 000 000, tapi kan tetap ada nilai di situ. Nah, gitu. Ada nilai dan itu bisa diuangkan. Nah, ya kalau yang potong tidak boleh, Bu. Nah, gitu. Saya lagi tren saja. Saya beberapa kali dengar tuh kan nikahnya dengan mas kawin saham. Oh, saya kayak, kok saham ya saya bilang gitu kan. Ya terima kasih Ustaz penjelasannya. Ya, oke. Masya Allah, terima kasih Hayati atas pertanyaannya dan Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya di luar materi kita hari ini juga diperbolehkan. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Mohon izin bertanya Pak Akbar, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustadz. Ya. Ada 3 pertanyaan Pak Ustadz yang mau saya tanyakan terkait di luar materi, khususnya pemahaman terhadap memahami Islam Pak Ustadz. Terkait pendekatan arju ila Quran wa sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Pertanyaan pertama, apakah seluruh hadis itu adalah sunnah? Begitu juga sebaliknya, apakah seluruh sunnah itu hadis? Yang kedua, dalam memahami Islam Pak Ustadz, belajar Islam, khususnya saya pribadi, mendapati secara umum di Indonesia itu secara fikih kita menggunakan 4 imam mazhab untuk mempelajari fikih. Dan dalam masalah akidah kita mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apakah metodologi dalam memahami Islam secara fikih dan akidah dengan manhaj seperti itu benar Pak Ustadz? Yang ketiga, dalam mempelajari Islam saya terus terang Pak Ustadz banyak mendatangi majelis-majelis baik dari Nahdiyin, Muhammadiyah, Salafi, Tarikat. Yang ingin saya tanyakan, justru saya tertarik di salah satu ormas ya, salah satu kajian yang akhir-akhir ini sering saya datangi, Muhammadiyah Pak Ustadz, terkait aruju ila Quran wa sunnah. Bagaimana cara memahami manhaj Muhammadiyah Pak Ustadz, karena memang saya awam sekali terhadap Muhammadiyah, tapi pendekatan-pendekatan secara keagamaan yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya itu menurut pemahaman pribadi saya memang kembali kepada Quran dan sunnah hampir semuanya, dan menggunakan akal untuk memahami Quran dan sunnah. Yang pengen saya tanyakan garis besar atau secara umum manhaj Muhammadiyah untuk memahami akidah Pak Ustadz dalam hal arujuk ila Quran wa sunnah itu seperti apa? Karena saya lihat memang Muhammadiyah ini tidak ekstrim tekstualis, tidak ekstrim spiritualis, dan tidak ekstrim liberalis. Jadi sangat tertarik untuk mempelajari bagaimana Muhammadiyah manhajnya dalam merujuk ila Quran wa sunnah. Terima kasih Pak Ustadz, itu yang 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentang hadis dan sunnah. Jadi hadis itu definisinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun hal ihwal. Kalau menurut ahli hadis, sunnah itu sinonim dengan hadis. Ya, definisinya sama seperti itu. Nah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, bisa berupa ucapan, perbuatan, takrir, dan lain-lain. Nah, yang membedakan antara sunnah dan hadis, kalau hadis itu adalah dokumentasi, verbalisasi
segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Itu namanya hadis. Kalau sunnah itu adalah perbuatan-perbuatan yang secara terus-menerus dilakukan oleh Nabi. Nah, itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu berupa perbuatan yang secara rutin berulang-ulang dilakukan oleh Nabi. Maka sunnah itu ada dalam hadis. Karena hadis itu adalah verbalisasi dari segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Berupa ucapan, perbuatan, takrir, dan lain-lain itu. Nah, sehingga yang namanya sunnah itu ya terkandung di dalam hadis Nabi. Hanya sunnah ini khusus amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau ucapan itu bukan sunnah, gitu maksudnya. Nah, jadi kalau sunnah itu harus berupa perbuatan real, perbuatan konkret. Misalnya Nabi berjenggot, nah itu sunnah Nabi, nah gitu ya. Nabi rambutnya agak panjang, nah itu sunnah Nabi. Nabi setiap hari ngimami sholat, nah itu sunnah Nabi. Nah, Nabi menikah lebih dari 4, nah itu sunnah Nabi itu, nah gitu kan. Nah jadi sunnah itu amaliyah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi secara berulang-ulang. Nabi kalau bertutur kata selalu lemah lembut. Nah, ini sunnah Nabi. Nabi akhlaknya itu sangat bagus, tidak pernah bentak-bentak orang. Nah, ini sunnah Nabi. Nah, gitu. Tapi kalau ucapan Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, itu bukan sunnah, ucapan itu. Nah, gitu maksudnya. Yang membedakan, maksudnya ya, yang membedakan begitu cara membedakannya. Nah, jadi sunnah itu mesti amaliyah, mesti perbuatan konkret. Nah, perbuatan konkret itu namanya sunnah. Nah, gitu. Kalau ahli hadis nggak membedakan, sama saja. Sunnah ya hadis, hadis ya sunnah. Nah, gitu ya. Itu ahli hadis. Nah, gitu. Nah, jadi yang membedakan itu hanya fokus pada amaliyah saja. Yang bukan amaliyah itu namanya bukan sunnah. Nah, gitu maksudnya. Kemudian fikih belajar Islam dari fikih 4 mazhab ya. Kalau kita bicara hukum Islam, rujukan yang paling muktamad ya fikih mazhab 4. Karena ini fikih yang sudah terseleksi, teruji dalam perjalanan sejarah. Fikih mazhab 4 ini kan lahir pada abad kedua dan ketiga, toh. Syafi'i wafat tahun 204. Kemudian Imam Malik wafat tahun 179. Abu Hanifah segenerasi dengan Hanafi itu. Nah, gitu kan. Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164, wafat 200 sekian. Nah, jadi ini fikih-fikih yang lahir pada abad kedua dan abad keempat. Jadi sampai hari ini sudah berapa usianya ini? Sekarang kita ada di abad ke-15. Nah, jadi ini sudah 12 abad ini, fikih-fikih ini lahirnya itu. Nah, teruji. Dan tidak ada mujtahid yang bisa mengungguli 4 imam ini. Ya, tidak ada yang bisa mengungguli. Karena ini memang pakar-pakar yang paling handal di dalam penguasaan ajaran Islam itu. Mereka itu ahli fikih dan juga ahli hadis, ahli Quran. Jadi ahli tiga-tiganya itu. Ahli Quran, hafal Quran, ahli hadis, banyak riwayatnya, dan membukukan kitab, membukukan hadis itu. Imam Ahmad namanya Musnad, Imam Malik namanya Muwatta. Nah, yang Syafi'i ada Musnad. Nah, gitu ya. Jadi ini pakar-pakarnya. Jadi kalau belajar Islam, khususnya hukum, lewat 4 mazhab ini ya bagus. Nah, cuman persoalannya kalau fikihnya itu fikih yang kaitannya dengan masalah-masalah yang berkembang, mungkin hasil ijtihad mereka dulu ada yang perlu dikembangkan untuk masa sekarang. Maka yang harus dipakai ya manhajnya, bukan hasil pemikiran teknisnya itu. Nah, gitu maksudnya. Misalnya begini, kalau Imam Syafi'i itu
kalau laki perempuan bukan mahram sentuhan kan batal wudunya. Nah, tapi kalau Abu Hanifah kan tidak. Nah, ini harus dilihat bagaimana logika berpikir mereka, seperti itu ya. Kalau Syafi'i, membayar zakat fitrah itu kan harus di malam Ramadan sampai sebelum sholat Id. Kalau Abu Hanifah bisa dicicil sebelum hari raya kan, bisa seminggu sebelumnya, setengah bulan sebelumnya. Nah, gitu. Jadi hasil natijah berpikirnya secara teknis tidak harus diikuti, tapi yang harus diikuti manhaj. Nah, gitu ya, manhajnya itu. Makanya ikut mazhab Syafi'i itu tidak harus persis banget semuanya. Nah, kalau itu terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah. Jual beli misalnya, kalau zaman Imam Syafi'i kan ada ijab qabul. Ulama-ulama dulu kan begitu, ada ijab qabul. Kalau nggak ada ijab qabul nggak sah. Nah, ucapan si penjual, jawaban si pembeli, penyerahan barang dan uang, saling menyerahkan, lalu salaman. Nah, gitu kan dulu. Nah, sekarang kan tidak, ada jual beli online. Orang pesan lalu barang datang. Nah, sah nggak? Ini kalau pakai mazhab yang dulu ya jadi tidak sah ini. Menyulitkan hubungan kita dalam berinteraksi dalam bidang ekonomi kalau begitu kan. Nah, gitu misalnya. Jadi ada hal-hal yang harus dikembangkan melihat konteks masa kini. Nah, gitu maksudnya, melihat konteks masa kini. Jadi silakan belajar Islam dari sana. Tapi jangan harga mati. Nah, gitu ya. Jangan harga mati lalu mesti persis kayak gitu. Nah, gitu. Lalu masalah akidah itu ya. Akidah itu memang sekarang ini yang banyak dirujuk oleh umat Islam itu teologi Asy'ariyah dan teologi Maturidiyah. Ilmu kalam versi Asy'ariyah dan versi Maturidiyah. Ini yang jalan tengah ya, ini jalan tengah. Asy'ariyah dan Maturidiyah itu. Ada ilmu kalam yang lebih rasional, namanya Mu'tazilah. Nah, namanya Mu'tazilah. Jadi bedanya apa sebenarnya? Mu'tazilah itu lebih rasional, kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah itu lebih tekstual. Nah, gitu aja. Yang satu rasional, yang satu tradisional. Nah, gitu. Ya, tidak ada yang salah sebenarnya di sini. Ya, tidak ada yang salah. Yang satu tekstual, yang satu kontekstual. Kira-kira begitu nanti kalau itu terjemahannya terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, gitu. Memang kalau masalah hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum yang udah pasti, yang kodnya ya tekstual kita. Ya kalau ini hukum-hukum yang berpotensi berkembang, ya kontekstual kan gitu. Kalau akidah harus tekstual, nggak boleh ditarik-tarik, disesuaikan dengan masa kini. Nah, gitu. Rukun iman yang 6 nggak boleh itu dikembang-kembangkan. Nah, itu sudah harga mati seperti itu. Nah, akidah itu. Nah, tapi kalau hukum Islam itu berkembang. Syariat itu pemahamannya berkembang. Makanya dalilnya itu umum. Yang penjabaran dan rinciannya mengikuti perkembangan zaman. Nah, gitu ya. Nganunya, kuncinya. Rumusannya begitu. Dalilnya global, rincian dan penjabarannya mengikuti perkembangan zaman. Nah, gitu. Ini fikih yang kontekstual. Nah, gitu. Fikih yang kontekstual. Ya, contohnya banyak sekali ini hukum-hukum yang berkembang ini. Rumusnya, hukum berkembang itu faktor pengubahnya 4. 1, perubahan zaman. Zaman berubah itu kan hukum-hukum juga berubah. Yang kedua, perbedaan tempat. Tempatnya beda, hukum bisa berbeda. Yang ketiga, perbedaan kultur. Kultur masyarakatnya beda, hukum-hukum yang berlaku bisa berbeda. Atau cara memahami hukum-hukum bisa berbeda. Nah, gitu. Contohnya, kalau di Quran itu ada yang namanya zihar. Zihar itu seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Zihar itu kalau dulu kan
Haram toh, tidak boleh menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Itu sumpahnya suami untuk tidak menggauli istrinya. Nah, jadi menghukum istrinya ini. Nah, haram. Kalau dia mau kembali hubungan suami istri, harus membayar kafarat dulu, bebaskan budak. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau sekarang di Indonesia, suami manggil istrinya ibu. Nah, gimana ini? Apa ya dihar? Ya, kalau kita bicaranya tekstual begitu, wah jadi persoalan. Kalau gitu banyak sekali nih orang Indonesia yang sudah melanggar syariat ini kan. Nah, gitu. Banyak toh suami-suami yang sudah hidup lama dengan istrinya, sudah punya anak, dia manggil istrinya itu kan tidak nyebut nama istrinya kan, manggilnya bu toh. Nah, padahal yang namanya ibu itu kan orang yang melahirkan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kultur kita beda dengan kultur Arab. Maka jangan disamakan istilah-istilah ini secara hukum yang ketat seperti itu. Nah, tidak bisa ini. Nah, gitu. Orang Indonesia ngomong gitu itu kan maksudnya bukan begitu. Nah, motifnya beda itu. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh saja. Contoh yang gampang. Jadi beda kultur itu bisa beda hukum. Beda motivasi bisa beda hukum. Nah, gitu. Misalnya laki-laki melihat aurat perempuan yang itu kan nggak boleh. Tapi kalau ini seorang dokter spesialis karena dalam rangka untuk mengobati kan jadi boleh. Nah, motivasinya mengobati. Nah, apa perempuan mau milih tidak usah diperiksa karena dokternya laki-laki atau mau tambah parah sakitnya. Ini kan pilihannya seperti itu. Nah, ini sifat situasi darurat maka dibolehkan. Baik, jadi yang akidah tadi ada yang cenderung lebih rasional, ada yang cenderung lebih tradisional. Gitu ya, akidah itu. Jadi kalau kita sekarang ini tinggal milih mana yang lebih sesuai dengan situasi di wilayah kita. Nah, gitu. Kalau itu lebih sesuai pakai yang rasional, apa salahnya dipakai? Wong ini hanya pemikiran kok ini. Nah, gitu. Ini hanya pemikiran. Memang dampaknya nanti pada penerjemahan terhadap teks. Nah, penerjemahan terhadap teks. Saya beri contoh. Ada orang yang sangat tekstualis. Misalnya melihat hadis begini. Di hadis itu ada sabda Nabi yang mengatakan larangan untuk melakukan perzinaan. Jadi ditusuk dengan paku yang dibakar lebih baik daripada bahasanya itu menyentuh perempuan yang bukan istrinya, kan gitu. Ini lalu dipakai oleh para tekstualis untuk menjustifikasi bahwa bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya itu dilarang. Berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya itu dilarang, haram hukumnya. Dan masuk neraka kalau sampai dilanggar. Nah gitu kan, sekarang ada mazhab kayak gitu kan. Nah, padahal bahasa ini bahasa metafor. Maksudnya itu larangan berzina. Massa, kata massa di situ maksudnya menyentuh itu bahasa kinayah dari hubungan intim, bukan menyentuh dalam arti sentuhan tangan itu. Nah, jadi ini yang satu rasional, yang satu pakai bahasa metafor, yang satu pakai bahasa hakiki. Maknanya jauh banget ini. Nah, gitu contohnya itu. Nah, ini kaitannya dengan teologi tadi itu ya, teologi rasional dan teologi tradisional. Jadi sekarang ini ada 3 teologi, rasional, Mu'tazilah, tradisional itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi ini nanti dalam banyak hal kurang progresif ya, kurang mendukung pada pengembangan dan pembaharuan. Nah, gitu. Kita kalau bicara lebih rinci lagi banyak nanti masalahnya di situ. Nah, gitu. Lalu yang terakhir tentang kembali kepada Quran dan Sunnah itu. Nah, kembali kepada Quran dan Sunnah itu persoal ini sudah disepakati oleh semua orang, semua madhab. Kita itu rujuk kepada Quran dan Sunnah. Yang jadi masalah adalah
bagaimana caranya kembali. Ada yang cara kembalinya itu tekstual, ada yang cara kembalinya itu kontekstual. Nah, Muhammadiyah itu lebih cenderung kontekstual. Nah, cara kembalinya itu kontekstual, tidak tekstual. Nah, gitu ya, tidak tekstual. Misalnya Muhammadiyah sekarang ini ya, korban. Korban itu tidak harus selalu nyembelih di hari raya lalu dibagi habis. Sekarang Muhammadiyah sedang mengembangkan korban itu sebagian di kornet. Nah, di kornet dan sudah dimulai sekian tahun yang lalu. Lalu kornet ini nanti dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Pertimbangannya karena Indonesia itu kan sering dilanda bencana atau bencana alam, gunung meletus, banjir, gempa dan sebagainya itu. Nah, kalau daging korban kok dibagi habis pada waktu hari raya sampai hari tasyrik, ya tidak ada yang bisa dipakai untuk membantu orang-orang miskin yang kena bencana-bencana itu. Nah, gitu. Contoh ini pemahaman kontekstual. Makanya Muhammadiyah Jawa Tengah ini sedang mau bikin pabrik untuk bikin kornet. Ini sekarang lahannya sudah disiapkan di Wonolopo. Jadi di Wonolopo itu ada seorang kaya namanya Pak Roisudin, itu mewakafkan tanahnya seluas 3,5 hektar. Sekarang di situ sudah ada gedung untuk Fakultas Kedokteran. Kemudian yang sawah-sawah itu sekarang dikelola oleh direktur Hotel Gracia itu untuk pengembangan ekonomi. Nah, di situ ada kafe-kafe yang sudah disiapkan. Hanya karena ini pandemi COVID sehingga itu belum dibuka untuk umum. Nah, gitu. Ada peternakan sapi, ada peternakan kambing. Nah, sudah jalan kalau ini. Nah, jadi ini pemikiran yang progresif, kontekstual, tidak selalu tekstual. Nah, itu Muhammadiyah kecenderungannya ke sana. Muhammadiyah menyantuni anak yatim itu tidak harus hanya memberi makan, bikin panti-panti. Nah, ini kan sudah Ahmad Dahlan itu. Nah, sekarang makanya pantinya Muhammadiyah itu banyak sekali. Mencerdaskan umat, bikin perguruan-perguruan tinggi di mana-mana. Namanya seluruh Indonesia, perguruan tinggi Muhammadiyah itu paling banyak itu. Dan yang belajar di situ tidak hanya yang Muslim, non-Muslim juga boleh. Nah, di Irian itu mahasiswanya mayoritas non-Muslim. Nah, gitu. Nah, ini pemikiran yang kontekstual. Jadi ini Islam rahmatan lil alamin. Jadi Muhammadiyah ngomong Islam rahmatan lil alamin bukan hanya ngomong doang, tapi diwujudkan dalam bentuk tindakan. Nah, ini ya salah satu cara berpikirnya Muhammadiyah itu. Karena Muhammadiyah ini panutannya itu mufasir namanya Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Mesir itu. Lalu turun ke Rasyid Ridho itu. Nah, ini panutannya. Rujukannya tafsirnya Al-Manar itu. Nah, ini rasional memang ya. Rasional ini. Nah, gitu. Tapi manfaatnya kan sangat besar itu ya. Jadi tidak tekstual. Kira-kira begitu Muhammadiyah. Gambaran sebagian dari gambarannya. Nah, gitu. Paham Ustadz, makasih penjelasannya Pak Ustadz. Nomor 1 terkait hadis dan sunnah saya rasa cukup jelas. Yang nomor 2 dapat saya artikan Pak Ustadz. Makanya lagi sebenarnya. Jadi dalam memahami Islam yang kita butuhkan adalah manhaj untuk arruju ila Quran wa sunnah. Memang melalui empat imam. Tapi tidak perlu taklid dengan empat imam tersebut ya Ustadz. Ya. Oke, baik. Yang nomor 3 Pak Ustadz, terkait dengan akidah, Muhammadiyah lebih cenderung ke Mu'tazilah, Asy'ariyah atau Maturidiyah atau yang lain Pak Ustadz. Itu yang belum saya dapat. Misalnya saya kajian di Masjid Taqwa Pak Ustadz. Ya, kalau kita bicara akidah itu ya, akidah itu kan ada masalah ketuhanan. Jadi masalah ketuhanan, yang kedua masalah kenabian, yang ketiga masalah rohaniat, metafisika. Metafisika ini kan alam gaib. Nah, yang keempat rohaniat. Rohaniat lalu yang keempat itu sam'iyat. Segala sesuatu yang kita dengar dari sumber-sumber yang otoritatif, Quran maupun hadis Nabi. Nah, jadi akidah itu 4 perkara itu. Kalau ketuhanan misalnya ya, ketuhanan ini kan
bicara hubungan Tuhan dengan alam semesta dan hubungan Tuhan dengan manusia. Nah, bagaimana hubungannya itu? Nah, itu maksudnya. Bagaimana ini hubungan Tuhan dengan manusia itu? Oh, organisasi lain dalam hal ini mungkin lebih dekat kepada paham fatalisme. Nah, lebih dekat ke paham fatalisme. Jadi Allah itu punya kehendak mutlak. Jadi semua yang terjadi semata-mata karena kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kalau Muhammadiyah, misalnya memahami Al-Quran yang pakai kata ganti kami, menunjuk kepada Allah itu pakai kaidah kami yang merujuk kepada Allah itu bisa bermakna ta'zim, pengagungan, bisa juga bermakna musyarakah. Jadi musyarakah itu ada keterlibatan manusia dalam realisasi perbuatan-perbuatan itu. Nah, sehingga manusia juga ikut bertanggung jawab untuk wujudnya sesuatu itu tadi. Nah, gitu. Sementara yang lain mungkin tidak begitu ya. Pokoknya Tuhan saja. Ada bencana, Tuhan. Maka cara mengatasinya ya doa pada Tuhan. Kalau Muhammadiyah ada bencana, bukan doa pada Tuhan, mencari sebab. Nah, sebabnya apa ini? Nah, sebab itulah yang kemudian harus dihilangkan. Nah, gitu misalnya itu. Jadi bukan hanya istighosah doa pada Tuhan. Kalau ini kan fenomena Tuhan Maha Mutlak yang semuanya itu sumbernya dari Tuhan. Maka untuk menghilangkan itu ya minta kepada Tuhan. Akan begitu jadinya. Nah, ini nggak cocok dengan teologi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu lebih rasional. Nah, jadi kalau ada apa-apa, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia, cari sebab. Nah, mengurai. Apa sebabnya? Nah, gitu maksudnya. Lalu sebab inilah yang diubah. Nah, gitu. Ini masyarakat ini kok banyak melakukan kriminal. Apa sebabnya? Oh, kemiskinan. Nah, kalau itu ya kemiskinan ini yang harus diberantas. Maka diberdayakan ekonominya itu. Nah, kan gitu jadinya. Maka lazisnya Muhammadiyah lalu memberi bantuan lewat lazis ini untuk pemberdayaan ekonomi. Ya, misalnya kayak gitu. Nah, menghilangkan kriminalitas, menghilangkan kemiskinan dan ada apa? Nah, jadi konkret melihat masalah itu cari sebab. Nah, ini kan teologi ini ya, ini teologi rasional. Mengatasi anak yatim, gimana? Ya dirikan yayasan-yayasan untuk membina mereka, menyantuni kesehatannya, pendidikannya, makannya dan sebagainya itu. Nah, jadi rasional cara berpikirnya itu. Nah, gitu. Ini kalau bahasa ilmiahnya itu apa? Berpikir rasional ilmiah empirik. Segala sesuatu itu ada sebab dan akibat. Nah, namanya rasional ilmiah empirik. Memang ini sering benturan dengan yang fatalistik ya, tentu akan banyak benturan ini. Nah, makanya Muhammadiyah itu sering dikatakan kurang berdoa. Oh, ya enggak perlu doa kalau mengatasi masalah itu kan. Yang penting melihat masalahnya dulu seperti apa, sebabnya apa, diusahakan untuk diatasi. Nah, doanya enggak usah banyak-banyak. Nah, doa itu kan minta supaya usahanya itu sukses, ya kan gitu, berhasil. Bukan kebanyakan doa. Nah, kalau diputer doanya 90%, usahanya 10%, nah jadi fatalistik. Muhammadiyah diputer usahanya 90%, doanya 10% saja. Nah, gitu. Makanya Muhammadiyah itu kan nggak banyak istighosah toh di Indonesia ini. Nah, karena itu. Nah, pemikirannya itu rasional, ilmiah, empirik. Nah, gitu. Konkret. Bicara konkret, bertindak yang konkret. Nah, kira-kira begitu. Nah, masalah orang ini setuju dengan ini atau tidak kan tergantung kecenderungan ya, tergantung kecenderungan aja itu. Nah, gitu. Kita mau pilih yang mana? Pilih yang rasional apa pilih yang tradisional? Nah, kan gitu. Nah, jadi pilihan-pilihan ini silakan. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Pencerahan hari ini mulai tergambar terkait perbedaan yang ada di Indonesia terkait pemahaman tentang agama arruju ila wa sunnah. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz dan Pak Adit atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Rizky Amelia.
Yang mana pertanyaannya, jika ada orang yang bersedekah kepada kita, misalnya memberikan barang atau makanan, dan kita unggah ke medsos atau kita beritahukan kepada orang lain dengan tujuan menghargai pemberian orang tersebut, apakah pahala sedekah orang tersebut akan hilang? Atau bagaimana sikap kita sebaiknya, Ustadz? Terima kasih. Ya, pahala itu tidak hilang sepanjang yang bersangkutan tidak ada unsur riya. Nah, jadi pahala itu hilang kalau yang bersedekah itu ada unsur riya. Jadi Quran menyebut kebaikan-kebaikan itu ditampilkan baik. Nah, terutama kalau yang berbuat baik ini tokoh. Nah, tokoh masyarakat, orang yang dipandang di masyarakat, justru kalau dia berbuat baik harus diketahui oleh masyarakatnya untuk menjadi teladan bagi masyarakatnya. Nah, gitu maksudnya. Memang bersedekah yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik, lebih menjaga keikhlasan orang yang bersedekah itu. Jadi kalau tadi orangnya diunggah itu kemudian tidak riak, ya tidak ada masalah di situ. Malah kalau ini pembangunan masjid, pembangunan lembaga pendidikan, panitianya, bendaharanya perlu itu membuat data jumlah sumbangan dan siapa-siapa yang menyumbang untuk menarik orang lain juga untuk ikut serta berbuat baik di situ. Nah, yang penting orang yang bersedekah itu tidak riak. Nah, tidak riak, karena kalau riak itu dampaknya hilang pahalanya itu. Seperti batu licin yang kan ada tanah di atasnya karena hujan deras sehingga tanah itu hilang. Nah, tanah itu hanyut bersama air hujan tadi. Nah, gitu. Tidak apa-apa, silakan aja. Itu sebagai bentuk ucapan terima kasih ya boleh-boleh saja, silakan. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga mengucapkan kepada Bu Rizky. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di jam 11.38. Insyaallah sebentar lagi akan memasuki waktu zuhur. Kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita pada hari ini. Insyaallah nanti akan kita sambung lagi Sabtu depan dengan tema keutamaan puasa Senin dan Kamis. Kami selaku pembawa acara, pemandu kegiatan pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kajian kita pada hari ini. Semoga mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup kegiatan kajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, kami selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekeliruan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.